Baik, terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya, khususnya kepala sekolah yang sudah menyediakan ruang dan waktu untuk saya melakukan implementasi apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran modul. Sekarang sudah sampai modul 1.4 dan aksi nyata salah satunya yang saya sampaikan itu adalah filosofi pendidikan berdasarkan pendapat Ki Hajar Dewantara. Terima kasih banyak saya ucapkan dan juga saya mohon maaf karena meminta waktu Bapak Ibu semuanya. Yang mana tujuan kita hari ini selain dari untuk evaluasi kegiatan KBM, karena sebagai seorang calon guru penggerak dari SMP Negeri 17 Sukoharjo, saya juga diminta untuk melakukan identifikasi berbagai masalah yang ada di sekolah, yang mana nantinya akan ada kolaborasi atau kerjasama antara semua lini yang ada di sekolah. 1854 beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai saja. Saya ya caranya agar anak bisa membaca atau agar anak bisa seperlunya saja. Nah, berarti metode yang kita pakai itu masih sama dengan metode yang ada pada zaman kolonial dahulu. Sehingga Pak Ki Hajar Dewantara ini sekolah yang bebas, rakyat Indonesia bebas mengikuti proses pembelajaran. Mereka bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka. Kita dari kegiatan inilah lahirlah Taman Siswa yang mencetak para pemikir-pemikir Indonesia, sehingga lahirlah Indonesia Merdeka dari Taman Siswa yang beliau gagasan tadi. Yang mana pendidikannya yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah beliau memandang bahwasanya pendidikan itu merupakan hak dari semua individu. Mereka bebas mendapatkan tanpa melihat latar belakang. Kalau zaman dahulu itu kan, zaman kolonial itu yang mendapatkan hanya orang-orang tertentu, anak-anak pejabat, bangsawan. Kalau bangsawan, kalau pribumi ini mereka dibatasi. Yang diajarkan pada yang paling pembantu itu apa, agar bisa membantu mereka di rumah gitu, menulis. Nanti kalau ada orang yang minta ini mereka bisa membaca siapa itu mendatangkan gitu. Nah, tapi menurut Ki Hajar Dewantara, beliau memandang bahwasanya pendidikan itu merupakan hak dari semua individu. Mereka bebas mendapatkan pendidikan tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut. Yang kedua, pendidikan tidak ubah seperti kebudayaan yang selalu bermetamorfosis, artinya selalu berubah, selalu bergerak maju ke depan. Dia tidak statis ya, tapi dinamis berdasarkan perkembangan zaman. Nah, itu menurut Pak Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan budaya itu sendiri. Ya sudah, mau datang sekolah, nggak mau berarti mau datang ke sekolah. Oh jadi, katanya kan, itulah yang saya inginkan. Saya nggak mau sekolah sebenarnya, cuma orang tua saya yang menginginkan saya sekolah. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang guru, kata Ki Hajar Dewantara. Guru ketika berada di belakang, dia mampu menjadi pendorong bagi si anak agar anak ini tidak berhenti untuk mencapai perubahan, sehingga nantinya dia bisa meraih kemerdekaan baik itu lahir dan batinnya. Dia mampu mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yaitu bahagia di dunia dan akhirat. Itu menurut trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru dalam mengampu amanahnya sebagai pemimpin pembelajaran, 3 hal ini harus bisa kita lakukan. Itu berdasarkan trilogi Ki Hajar Dewantara. Kemudian tujuan pendidikan menurut KHD
segala kemampuan yang ada pada diri anak, karena yang kita ketahui bahwasanya setiap kita itu sudah dibekali oleh kecerdasan majemuk. Tinggal kitanya lagi, tinggal anaknya lagi. Kecerdasan yang manakah yang menonjol pada anak? Nah, dengan pendidikan inilah, kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang diberikan itu adalah untuk menuntun kodrat yang ada pada anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setinggi-tingginya dia mampu memahami dan menerima dirinya sendiri, baik anak sebagai individu maupun anak sebagai anggota masyarakat. Intinya adalah pendidikan yang kita usahakan untuk mengantarkan anak mencapai kebahagiaan yang paling tinggi itu nanti, yang mana anak bisa menjalankan perannya sebagai individu, anak bisa menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat, anak bisa menjalankan perannya sebagai anggota atau sebagai warga bangsa dan negara, dan yang paling penting itu nanti adalah anak bisa menjalin relasi yang bagus dengan Sang Pencipta atau dengan Allah bagi kita yang beragama Islam. Nah, itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sampai di sini